Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Dalam tema kali ini membahas antisipasi pelanggaran pemilu 2024. Baik, kalau kita bicara soal pelanggaran juga untuk KPD sendiri, ya, salah satu perannya adalah untuk mengawasi gitu ya dari televisi dan juga radio. Sejauh ini apakah sudah ada pelanggaran-pelanggaran sudah diawasi atau menunggu nanti dari pada proses kampanye? Oh enggak, jadi kan tugas KPID itu kan di pemberitaan dan iklan kampanye. Jadi mulai dari sekarang memang sudah menjadi tahapan pemilu itu sudah menjadi konsentrasi kami. Artinya termasuk pemberitaan juga. Kan yang paling penting ini kan perannya lembaga penyiaran ini kan menghadirkan informasi-informasi tentang pemilu itu tentu menyejukkan, memberikan informasi tentang peserta pemilu, lalu kemudian mengedukasi. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Artinya supaya artinya hangat-hangat melalui media sosial, kemudian hangat-hangat di realitas dunia nyata itu, kemudian salah satu harapannya menjadi penyejuknya itu salah satu media konvensional yaitu lembaga penyiaran radio dan televisi. Karena terus terang secara kalau bicara banding-membanding, Mas Bowo mungkin kita sangat mengetahui bahwa kalau di media sosial ini kan karena memang secara polisinya itu masih tidak punya alat yang canggih tadi disampaikan. Nah, sementara kalau lembaga penyiaran kita kan selain melakukan pemantauan secara terus-menerus juga melakukan komunikasi. Nah, upaya pembinaan ini saya kira juga salah satu strategi yang pas kami lakukan. Artinya bagaimana teman-teman boleh melakukan sosialisasi, boleh melakukan memanggil misalnya salah satu calon, tapi tetap mengedepankan artinya informasi-informasi yang memang mengedukasi masyarakat. Artinya apa yang menjadi aktivitas si calon atau dia jadi partai politik mana. Pertanyaan mereka misalnya boleh nggak di akhir-akhir kita sebutkan, Mas Bowo ini setelah sekarang calon juga boleh disebutkan. Bahwa ini adalah bagian dari peran lembaga penyiaran mengedukasi masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah menjadi konsentrasi? Tentu sejak tahapan dimulai KPID sudah melakukan itu agar artinya ketika ada hal-hal yang kita anggap sesuatu yang harus diperbaiki, kami segera melakukan komunikasi dengan lembaga penyiaran. Untuk proses tindakan ketika terjadi pelanggaran ini, apakah langsung bersama dengan Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara atau langsung dari KPD sendiri? Kalau sekarang karena memang peserta pemilunya belum ditetapkan, belum. Artinya untuk lembaga penyiaran masih menjadi kerja kita sendiri. Nanti ketika misalnya sudah DCT ditetapkan, tentu ketika misalnya kita melihat ada pelanggaran di lembaga penyiaran dilakukan oleh salah satu calon di peserta pemilu, tentu untuk peserta pemilunya kami berikan kepada Bawaslu, lembaga penyiaran menjadi domainnya KPID. Baik, nah kalau dari Mas Bowo sendiri melihat mungkin pelanggaran-pelanggaran di media sosial, kalau kita melihat kan banyak ada isu SARA, black campaign dan sebagainya, ini kan sangat mudah sekali, katakanlah tadi media sosial ini menjadi salah satu wadah yang sangat berpotensi akan terjadi pelanggaran. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi mungkin sejauh ini apakah ada gimana nih tanggapan terkait pelanggaran terjadi? Menurut saya ini masyarakat itu sekarang kan sudah rata-rata dari tingkat RT itu sudah ada grup WhatsApp, grup WhatsApp warga RT tertentu misalkan, sampai masih saja tiap kelas ada grup WA kan. Jadi kontrol terhadap mencegah pelanggaran, karena pelanggaran pemilu ini sebenarnya bukan cuma pelaku saja sih, tapi penyelenggara pemilunya juga perlu dikontrol, termasuk pengawas pemilunya juga perlu dikontrol. Yang paling berperan besar real time dan 24 jam itu ya masyarakat atau netizen. Karena dia misalnya hari ini ada calon tertentu kampanye di masjid, yang itu menurut undang-undang tidak boleh kan. Itu bisa langsung kirim di grup, sebar kemana-mana, viral. Jadi yang paling utama dalam pencegahan ini adalah masyarakat umum yang memegang teknologi ini. Android inilah Mengapa? Karena ketika ini diviralkan, ini mencegah juga
calon lain. Nanti kalau saya melanggar kampanye salah, tidak sesuai jadwal atau di mana, bahaya nanti diviralkan. Karena untuk efek jerah itu memang perlu ada salah satu memang yang dikorbankan. Bukan dikorbankan, ya memang eranya sedemikian gitu. Nah, terus misalnya ada dari penyelenggara pemilu ternyata melakukan pertemuan tertutup dengan partai politik yang itu secara kode etik melanggar. Nah, ini masyarakat juga berperan. Ada pertemuan terselubung misalnya antara anggota KPU atau anggota dengan partai politik tertentu di sana yang diindikasikan ini merupakan bla 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 bla. Masyarakat bisa berperan. Jadi yang paling utama itu ayo kampanyekan masyarakat untuk memviralkan setiap dugaan pelanggaran pemilu, baik oleh pelaku pemain politiknya ataupun penyelenggara pemilunya ataupun pengawas pemilunya sendiri. Karena yang paling bisa mengontrol 24 jam itu ya masyarakat ini. Kalau apa namanya itu Bawaslu dia punya jam kerja. Terus yang paling penting lagi adalah karena sekarang ini eranya media sosial, kita minta kepada KPU dan Bawaslu itu menyediakan layanan hotline. Jadi misalnya nanti ada pelanggaran apa tuh di tag atau nomor WhatsApp yang bisa langsung di ini sehingga bisa saja ya pelanggaran pemilu ini berpotensi konflik yang lebih luas. Misalnya nanti ada SARA yang diangkat. Menghindari itu makanya diperlukan layanan hotline tadi. 24 jam. Sehingga bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi jangan sampai terjadi konflik yang lebih luas. Karena dalam pemilu ini isu SARA, politik identitas biasanya itu kerap dimainkan. Iya, benar. Gitu. Salah satu bentuk antisipasi adalah penyelenggara ataupun penyelenggara yang memang membuat gitu ya, salah satu bentuk menyediakan layanan 24 jam. Tapi sejauh ini untuk masyarakat sendiri untuk pemahaman gitu bagaimana dengan pendidikan politik mereka gitu, bagaimana terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, apakah sudah ada mungkin pendidikan yang diberikan tidak hanya dari penyelenggara mungkin atau dari KPID dan lain sebagainya? Iya, saya kira kan yang paling penting tadi Mas Bowo sampaikan misalnya bahwa saat ini kan kita media sosial itu orang kemudian bebas mengirimkan apapun. Karena setiap grup, setiap kelas itu kan punya WhatsApp grup dan di situ sebenarnya potensi hoax-nya kan informasi-informasi palsu yang memang beberapa pihak yang menyediakan itu memang hati-hati. Nah, apa sebenarnya salah satu yang harus dilakukan oleh semua pihak pemangku kepentingan termasuk para pihak yang memang konsentrasi soal ini, literasi memang. Jadi literasi politik, literasi media, literasi digital itu harus dilakukan. Misalnya ada Bengkulu misalnya gencar juga masuk ke pemilih pemula, kemudian ke lansia misalnya, bagaimana menjelang pemilu supaya memahami sebenarnya konten-konten yang berkaitan dengan itu adalah upaya provokasi, ujaran kebencian untuk kita menimbulkan kerusuhan pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, sebenarnya kan harusnya ini memang peran bersama, tentu tidak bisa dilakukan pihak-pihak tertentu karena jangkauan kita kan terlalu luas ya, masyarakat. Sebenarnya ada komunitas anak muda, milenial, generasi Z, tapi ada juga orang tua yang mestinya ada berbagi peran. Nah, siapa tentu core-nya itu pemerintah ya. Tapi kan pemerintah sendiri kan udah banyak pekerjaan, makanya harus juga diambil. Nah, KPID juga misalnya melakukan literasi itu ketika menjelang pemilu juga melakukan literasi tentang pemilu. Nah, bagaimana artinya kita kemudian mampu memahami misalnya Afindo misalnya, karena juga saya juga bergabung di situ misalnya relawan Afindo, bagaimana mengenali misalnya informasi-informasi, oh ini sebenarnya tidak terverifikasi, ini sumbernya tidak jelas, ini judul isi. Waktu pun harus dilihat. Kalau pemilu nih kadang-kadang kan informasi video 5 tahun yang lalu, kemudian tulisan 5 tahun lagi dikirim. Kalau dia punya WhatsApp-nya grupnya 40, dikirim seketika 40. Pas kita tanya, Bu, ini coba dilihat dulu dari mana? Dari grup sebelah. Nah, artinya tantangan memang yang harus dilakukan. Harusnya memang saya kira tadi di awal mengatakan partai politik harusnya melakukan pendidikan politik, melakukan edukasi pada masyarakat. Tetapi kan memang pertanyaannya memang itu tidak dilakukan. Yang ada di partai politik adalah mobilisasi penyelang pemilu. Nah, siapa? Ada peran-peran pihak-pihak, misalnya saya sebutkan. Ada Mafindo, mungkin KPID, dalam jangkauan tentu tidak bisa semua orang. Nah, salah satu sebenarnya perannya adalah media.
Media ini misalnya televisi, radio, yang saya kira juga dengan mengundang seperti ini juga mengabarkan masyarakat, oh iya tidak semua sebenarnya informasi yang kita terima itu sebenarnya baik. Lalu kemudian oh ternyata sekarang peserta pemilu itu belum ada. Karena masih DCS, ditayangkan oleh TVRI misalnya kan, juga ditayangkan beberapa TV Artinya lokal. saya kira memang pendidikan politik ini memang penting gitu, Harusnya untuk masyarakat, terus. karena memang masyarakat ini yang mudah tadi termakan hoax dan lain sebagainya, dengan adanya pendidikan politik ini bisa menjadi antisipasi. Betul, Oke, kita akan break harus sekarang. dilakukan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam program acara Berendo, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.